Halo teman-teman, Anda mendengar suara saya, James Santo, dari situs rahasia sukses clickbank.com, dan hari ini saya akan berbagi untuk materi berbayar di Gold Member. Masih kaitannya dengan video rencana aksi. Bagaimana membangun bisnis afiliasi dengan modal 1 juta rupiah. Oke. Sebagian dari kita, mungkin teman-teman juga pernah mendengar ketika kita misalnya ikut seminar motivasi, atau mungkin kita suka membaca buku-buku pengembangan diri tentang be, do, sama dengan have gitu. Dalam konteks internet marketing, banyak dari kita, terutama para pemula, yang langsung do, ya, langsung do ini berbicara langsung action, langsung praktek gitu. Tidak salah, tetapi dalam video rencana aksi kali ini saya akan banyak berbagi dari sudut pandang yang baru, sudut pandang yang berbeda, karena sampai hari ini saya masih banyak melihat beberapa dari kita yang memang selalu istilahnya berhenti di tengah jalan. Ada apa, kenapa, dan karena itulah saya membuat video rencana aksi berikutnya. Nah, be, do sama dengan have. B itu lebih banyak bicara, ini dalam konteks internet marketing ya. B itu lebih banyak bicara tentang mindset, tentang blueprint, tentang rencana-rencana kerja yang cerdas itu seperti apa. Dan B ini akan banyak menentukan keberhasilan di langkah selanjutnya. Karena itulah di member area Gold Member itu saya memulai dengan video rencana aksi. Karena sebagian besar dari video rencana aksi itu banyak sharing tentang B, tentang mindsetnya. Nah, sementara do itu kita konteksnya adalah kita action ya, kita monitoring ya, kita praktek strategi, kemudian kita tes ukur, kita bicara budgeting, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, seperti yang sudah saya singgung di awal, banyak dari kita, apalagi pemula yang sangat semangat ya, langsung tiba-tiba langsung ke arah do. Nah, goalnya adalah earning, have gitu ya. Dalam konteks kali ini adalah have, earning. Tetapi sebagian orang, sebagian kita, sebagian terutama para pemula, dia langsung loncat ke do. Oke, nah sebelum lebih jauh saya ingin share, dan ini poin penting, saya ingin seperti biasa gitu ya, saya ingin mengilustrasikan hal-hal yang sangat-sangat prinsipil seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bangunan sederhana ya, bisa dikatakan rumah bambu, kurang lebih seperti itu. Nah, saya ingin tanya kepada teman-teman semua, ketika kita ingin membuat rumah seperti ini, perlukah kita membuat RAB, rencana anggaran biaya? Oke, perlukah kita harus dalam tanda kutip berdarah-darah ya, kita konsultasi sana sini hanya untuk membuat rumah seperti ini ya? Tentunya ya kita tidak perlu ya, kita bisa langsung do, kita langsung bisa. Nah, tapi hasilnya memang seperti ini, hasilnya akan ya sederhana seperti itu. Tapi bagaimana ceritanya akan berbeda ketika misalkan kita membuat rumah seperti model kedua ini. Sebelum ini jadi, tentunya kita harus menentukan dulu kita mau buat rumah seperti apa. Ini saya lagi bicara dalam tataran B dulu ya. Kita harus tahu dulu, kita mau nentuin dulu kita ini mau buat rumah seperti apa. Minimalis, modern, Mediterania, rumah Jawa ya, rumah, dan seterusnya dan seterusnya ya. Setelah kita tentukan dulu, ini kita mau jadi rumah, mau buat rumah seperti apa. Lalu setelah itu kita harus membuat RAB-nya. Oke. Setelah membuat RAB jadi, kita kumpulkan uangnya. Ketika kita kumpulkan uangnya, tentunya kita terus akan berhubungan dengan kontraktor, dengan arsitek, dan seterusnya. Tetapi yang paling penting adalah ketika proyek ini berjalan, yang pertama kali dilakukan biasanya membangun pondasi-pondasi penting. Nah, dalam video rencana aksi ini, saya akan banyak berbicara tentang pondasi-pondasi dalam internet marketing, secara khusus dalam bisnis afiliasi. Pertanyaannya adalah, untuk membuat rumah seperti model pertama, kemudian dijadikan model kedua ini bisa atau bisa? Ya, jawabannya adalah bisa. Kuncinya apa? Satu, sabar. Ya, iya dong, ya, sabar ya. Jadi kita nanti tunggu uang tunggu kumpul, kemudian kita bisa bongkar ya, kemudian kita bisa mulai seperti tadi, kita mulai tentukan dulu grand design-nya seperti apa. Kemudian ketika ada uang lagi, kita mulai
minta dibuatin RAB, ada uang lagi kita mulai libatkan tim, ada uang lagi kita mulai bangun pondasinya. Jadi sama seperti internet marketing dalam konteks kali ini ada tentang bisnis afiliasi. Banyak orang yang hanya membuat rumah model pertama, saya analogikan seperti itu ya. Dia langsung aja buat ya. Padahal untuk membuat rumah model seperti ini tidak diperlukan effort sumber usaha yang sekeras model kedua, tetapi hasilnya pun akan ketahuan ya. Ketika selesai ya modelnya seperti ini ketika jadi, tapi yang kedua jadinya ya seperti ini. Anda mulai mengerti maksud saya. Jadi berbicara mengenai pondasi, saya akan garis bawahi karena ini adalah penting ya. Setiap hari saya selalu membuka detik.com, situs portal ya tentang berita. Nah, saya bisa dikatakan saya adalah market yang terus-menerus datang untuk tahu berita terkini di detik.com. Nah, ketika kita ingin membangun bisnis secara online, dalam hal ini adalah bisnis afiliasi, kita juga harus membangun pondasi-pondasi. Setelah tadi di awal kita harus tahu, kita berbicara tentang kita harus tahu grand design-nya, kita harus bisa menentukan kita mau buat rumah seperti apa ya, kita mau membuat model seperti apa, kita buat RAB-nya ya, kita libatkan tim. Nah, ini kan tentang rencana kerja ya, saya sudah banyak bahas di video rencana aksi sebelum-sebelumnya ya. Kemudian kita mulai bangun pondasi-pondasinya. Internet marketing juga sama ya. Ketika kita sudah mau tentukan kita mau fokus di niche apa ya, pintu masuknya mau seperti apa, maka kita juga ke depan kita harus membangun pondasi-pondasi. Pondasinya apa? Dalam konteks bisnis afiliasi versi saya adalah pondasi itu adalah marketnya. Jadi ketika kita ingin mempromosikan sebuah produk, kita mau promosi kemana? Bukankah kita mempromosikannya ke market ya? Seperti halnya detik.com. Ketika detik.com membuat sebuah penawaran iklan, biasanya orang-orang seperti saya yang setia, yang setiap hari selalu mengikuti update berita terbaru di Detik adalah salah satu sasaran marketnya. Sekarang pertanyaannya adalah ketika kita ingin mempromosikan sebuah produk afiliasi di internet ya, marketnya mana? Padahal ingat, ketika kita bermain di PPC Ads secara langsung ya, ada produk, kita riset market, kemudian kita promosikan, yes, bisa betul Anda bisa dapat earning dari sana. Tetapi masalahnya seberapa kuat Anda punya modal. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita menggunakan promosi PPC dan metode-metode promosi lain, ada saatnya di mana kita itu buntung, kita itu rugi, kita itu tekor, kita itu pas aja udah bagus ya. Tetapi kadang-kadang ketika sudah diakumulasikan, ternyata pengeluaran iklan kita sekian, pendapatan kita minus dari itu. Sementara ketika kita nggak melakukan kegiatan promosi PPC ya kita nggak dapat income. Apalagi di ClickBank dalam konteks kali ini adalah kita harus menunggu komisi cair dan itu butuh waktu. Apalagi bagi Anda yang belum melakukan SWIFT ya, melakukan pergantian metode pembayaran wire transfer, itu akan sangat kurang maksimal. Oleh karena itu, sebenarnya ketika saya berbagi pengalaman saya di ClickBank secara khusus di market luar ya untuk produk-produk afiliasi, sebenarnya saya tidak hanya berbicara tentang strategi, saya tidak hanya berbicara tentang do-nya saja, tetapi yang paling penting adalah be. Saya banyak berbicara tentang gambaran besarnya sih, karena saya tidak ingin Anda untuk terus-menerus di PPC saja tanpa membangun B, tanpa membangun pondasi-pondasinya. Karena saya percaya Anda dan saya juga memiliki kerinduan untuk kita mendapatkan earning setiap hari. Earningnya itu panjang ya, artinya setiap bulan dari tahun ke tahun semakin ada peningkatan. Betul ya, seperti itu. Karena itulah seperti tadi sudah saya singgung, ketika kita membangun rumah, kita pun harus diperlukan sebuah mindset, sebuah grand design, jadi nggak asal langsung loncat ke do sebelum have ya, sebelum earning. Nah, berbicara mengenai pondasi ya, apa saja pondasi-pondasinya ya, kita bisa lihat di sini. Blok. Oke. Kemudian yang kedua adalah
yang kedua adalah Opti Newsletter, ya. Dan yang ketiga adalah Facebook Ads, Facebook ya, fanpage. Oke, saya jelaskan dulu ya. Ini minimal 3. Jadi seperti ini. Pondasi adalah market. Ya. Ketika kita bicara market, sebuah komunitas adalah itu sama halnya bahasa sederhana adalah niche. Jadi sekumpulan orang yang menyukai sebuah topik tertentu. Ketika saya setiap hari membuka Detik, ketika saya penyuka film, saya secara berkala saya membuka 21cineplex.com. Artinya adalah saya adalah niche ya. Saya bagian dari niche yang menyukai dunia film, dunia berita, ya. Nah, sama ketika kita ingin mempromosikan sebuah produk affiliate, mempromosikan produk affiliate secara online, kita harus membangun pondasi, kita harus membangun niche. Membangun niche, kalau bahasa kerennya kita membangun pipa, ya. Semakin besar pipa, semakin banyak pipa yang kita bangun, maka kedepannya arus, artinya adalah earning itu akan masuk dengan lebih cepat, lebih efektif, dan dengan biaya promosi yang minim. Itulah yang menjadi tema sentral ketika saya mengungkapkan saya menulis kalimat mempromosikan dengan sedikit biaya promosi. Ketika Anda sudah membangun pondasinya sudah siap, Anda akan sangat mudah dengan mempromosikan sebuah produk affiliate. Ya, saya membuat video rencana aksi itu banyak berbicara tentang B, ya. Kemudian saya mulai masuk ke tentang itu pemanasan, ya, tentang do, ya. Tapi itu masih pemanasan. Kita mulai terutama buat pemula, ya, langsung kita arahkan untuk mempromosikan produk affiliate menggunakan direct linking, ya, menggunakan link affiliate kita langsung. Tetapi kalau Anda perhatikan terus menerus video materinya adalah saya tidak ingin Anda terus-menerus mempromosikan produk affiliate dengan menggunakan link affiliate Anda secara langsung. Bukan itu tujuan saya membuat materi member area. Secara garis besar, seperti tadi sudah singgung di depan, saya sedang ingin mengarahkan Anda untuk membangun pondasinya. Saya ingin Anda sedang membangun sebuah aset, sebuah niche, ya, sehingga pendapatan Anda akan terus berkelanjutan. Nah, terus apa gunanya PPC? Di titik tertentu, ketika kita menggunakan PPC, kita sudah bukan mempromosikan menggunakan link affiliate kita, ya. Kita akan mempromosikan menggunakan media PPC, menggunakan link domain milik kita sendiri, link situs milik kita sendiri. Itu ada bedanya, ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi, contoh, ya. Sekarang contoh, pertanyaannya langsung konkretnya. Pak, bagaimana kalau saya ingin memulai bisnis affiliate dengan modal 1 juta rupiah? Ingat, ya, B kalikan do sama dengan have. Ketika Anda terjebak, Anda akan langsung do. Oke? Anda langsung do. Anda akan habiskan 1 juta itu untuk melakukan do. Langsung action. Bak. Setelah dihitung tekor. Setelah dihitung pecah telur, tapi ternyata diakumulasikan di kemudian hari pengeluaran pemasukan lebih tinggi pengeluaran, tekor, ya. Jadi ketika kita misalkan katakanlah kita membangun ingin punya uang 1 juta rupiah, ini katakanlah ya 1 juta rupiah, apa yang harus kita lakukan? Kita mulai masuk dari B-nya dulu, ya. Anda harus tentukan dulu, Anda mau membangun pondasi apa, temanya apa, grand design-nya seperti apa, ya. Sebagai contoh adalah saya. Di video-video maupun di modul-modul sebelumnya saya banyak berbicara tentang passion saya, ya. Bagaimana saya menyukai dunia weight loss karena saya sendiri, kata dokter, masuk kategori obesitas, ya. Saya menyukai gaya hidup saya, termasuk pasangan saya, dia menyukai beauty, ya. Jadi kloplah sudah. Kita bisa mengerjakan sesuatu yang memang kita suka, ya. Itu nilai plusnya itu pasti ada, ya. Dan ketika kita sudah tahu, maka saya mulai membangun pondasinya. Ya, pondasinya adalah misalkan saja salah satunya adalah blog, ya. Yang kedua adalah yang tadi sudah saya singgung adalah Opti Newsletter. Jadi saya mulai membangun market. Saya mulai mengundang orang-orang yang menyukai niche saya, ya. Untuk apa? Untuk saya edukasi. Oke, sebentar ya. Saya ini berbicara mungkin terlalu cepat. Saya tidak mencatat, jadi Anda yang mencatat poin-poin dari apa yang saya sharekan karena ini adalah live, jadi saya seperti mengajar langsung, ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi saya membangun lead, saya membangun pondasi, saya mulai mengundang orang-orang yang tertarik dari tema yang saya angkat, ya. Untuk apa? Untuk saya berikan edukasi. Saya ingin share knowledge, ya. Saya ingin share apa yang saya tahu, ya. Nah,
saya ya, saya bukan seorang expert di bidang blog, ya, blogging. Saya bukan seorang expert di bidang newsletter, membangun newsletter, list building, atau saya bukan seorang expert di bidang sosial media, ya. Dan yang saya bagikan ini adalah tiga yang saya lakukan dari apa yang saya. Padahal sebenarnya pondasi itu banyak, ada juga dari forum, ada juga dari grup. Artinya memang kita bisa mengedukasi, kita bisa menarik orang untuk berkumpul, ya, berkomunitas, ya, menyukai satu topik-topik tertentu. Itulah market kita, itulah niche kita. Ada orang yang memang dia expert di bidang properti, kemudian dia mulai membangun market, dia mulai membangun pondasi, adalah dia mengundang orang-orang yang memang dia senang tertarik dengan dunia properti, bagaimana membeli properti dengan sedikit uang, lolos KPR bank dan segala macam. Karena itulah ketika dia mulai mengedukasi market itu, satu kali waktu ketika dia menawarkan sebuah promosi, sebuah penawaran, sebuah offer, penjualan demi penjualan akan dengan mudah dia dapatkan. Sampai di sini mindsetnya jelas, ya. Oke, nah karena saya bukan seorang expert, ya, saya melakukan kombinasi di antara tiga hal ini: blog, newsletter, dan sosial media. Dalam hal ini adalah Facebook Ads. Jadi konteksnya adalah ketika misalkan ditanya bagaimana saya bisa membangun bisnis afiliasi jika saya memiliki hanya modal 1 juta rupiah, jawabannya sederhana, mulai dari B. Jadi Anda nggak langsung do promosi ya. Anggaplah promosi di Sevenser, di Bitvertiser bukan untuk selama-lamanya. Itu untuk istilahnya untuk pemanasan. Oh, seperti ini top PPC, terutama untuk Anda pemula, ya. Oh, seperti ini top PPC, ya. Dan yang kedua, ketika Anda melakukan uji coba di promosi Sevenser, Bitvertiser, Looksmart dan segala macam itu, Anda untuk trial. Oh, ternyata produk ini bagus, ada marketnya. Syukur-syukur Anda closing, ya, dapat sales. Tapi bukan berarti Anda terus-menerus Anda fokus di PPC tanpa Anda melupakan B-nya, ya. Kenapa? Karena kita akan goalnya adalah have earning secara terus-menerus. Tanpa Anda harus promosi tiap hari, earning tetap masuk. Oke, sampai sini mudah-mudahan Anda mengerti, ya. Dan jadi tadi saya sampai kepada saya bukan seorang expert di salah satu, ya, di masing-masing bidang ini, tapi saya mengkombinasikan, ya. Contohnya adalah seperti ini, ya. Ketika ketika Anda mulai menentukan pondasi melalui blog, ya, berarti blognya kan blog yang sangat-sangat tertarget tentang sebuah tema-tema tertentu, ya. Kemudian dari blog tersebut Anda juga bisa melakukan kombinasi seperti yang sedang saya akan tunjukkan kepada Anda, ya, di 3 pondasi dasar ini. Dalam blog saya selalu ada tempatkan fanpage, ya. Saya juga tempatkan opt-in newsletter ini di sini, opt-in newsletter. Saya melakukan kombinasi, tapi kombinasi yang satu tema. Jadi misalkan dalam hal ini, misalkan untuk market luar, saya misalkan temanya tentang weight loss. Berarti saya punya blog weight loss, yes, saya punya temanya tentang weight loss. Saya juga punya opt-in newsletter tentang weight loss, dan saya juga punya fanpage tentang weight loss. Sampai di sini Anda paham, ya? Oke. Nah, ketika berjalannya waktu, tiba-tiba Anda, misalkan saja, Anda lebih suka, lebih tertarik, lebih tertantang untuk membangun pondasi melalui blog. Maka saya sarankan adalah fokuslah dulu di blog. Istilah kerennya sampai katam, ya. Blog dulu, lupakan yang lain, lupakan sosial media, lupakan opt-in newsletter, ya, tentang list building dan segala macam. Kenapa? Karena bicara blog itu pun sangat dalam. Makanya tadi saya bilang bahwa saya bukan seorang expert, tapi saya tahu ternyata sangat dalam, apalagi tentang algoritma Google yang terus diupdate. Kita berbicara tentang SEO, kita belajar mulai tentang konten yang bagus seperti apa, kita bangun link building seperti apa. Itu diperlukan fokus tertentu, ya. Bagaimana cara kerjanya? Saya sudah banyak singgung di video rencana aksi sebelumnya tentang B. Bagaimana saya sebagai seorang affiliate dari Indonesia yang bahasa Inggrisnya kurang cakap, kurang jago, kurang familiar, tapi bisa earning, kan have-nya tujuannya adalah earning, kan. Dengan cara adalah kita meng-hire, kita memiliki partner, orang-orang yang memang bisa mengerjakan sesuatu yang menjadi kelemahan kita. Saya sudah banyak bahas di video rencana aksi, salah satunya adalah Fiverr. Tetapi selain Fiverr, saya juga pernah singgung tentang Odesk.com, ya. Di Odesk, Anda perhatikan ini.
Oke, ini dia. Oke, lihat. Ini adalah salah satu di odesk.com ya, seperti ini. Saya akan tunjukkan dulu. Oke, ini odesk.com ya, tulisannya seperti biasa.com. Jadi Anda nanti buat account. Nah, setelah sampai level ini, saya menganggap diri Anda itu harus dewasa. Jadi saya nggak mesti harus membuat panduan cara membuat akun segala macam, karena itu bisa Anda lakukan sendiri. Anda bisa googling ya. Cari dulu caranya kalau nggak tahu, atau mungkin Anda bisa cari YouTube. Iya. Oke, kita kembali ke strategi. Nah, lihat di sini. Ini adalah ketika saya kan istilahnya sebagai seorang pelaku bisnis affiliate ya. Saya sudah tahu B, saya mulai dari masuk dari B. Saya udah tahu nih mau apa nih. Apa yang dibutuhkan saya harus tahu kontennya. Misalkan dalam ini konteksnya saya sedang berbicara pondasi blog. Oke, konten. Bahasa Inggris saya ngaco. Kurang ya. Berarti salah satunya saya membutuhkan orang-orang yang bisa memberikan saya konten. Oke. Nah, Anda lihat, perhatikan di sini. Ketika saya membuat sebuah penawaran, sebuah offer, saya mengirimkan melalui odesk.com ya, odesk.com saya mau, hey, aku butuh artikel, temanya ini, berapa kata. Saya sudah banyak berbagi ya di blog saya. Anda harusnya sudah mendapatkan tentang tips-tips outsourcing dan rewrite artikel ya. Kurang lebih seperti ini emailnya ya. Anda bisa baca ya, itu nanti Anda harusnya sudah dapatkan hal seperti ini. Oke, kita kembali ke sini. Lihat dari sekian aplikan pendaftar yang berminat mengerjakan proyek yang saya tawarkan, saya seleksi. Ada salah satu yang memang saya tertarik dan saya melakukan follow up email secara pribadi ya. Dia gini, 10 artikel dia minta $10 ya. Kalau misalkan 40 artikel, $40 saya keberatan atau enggak. Nah, karena ini masih tawar-menawar, seperti halnya kita pemberi pekerjaan ya, kita juga harus menyeleksi wawancara kerja ya, seperti itu. Dan kita juga bisa tawar-tawaran di sana. Karena saya belum tahu siapa dia, si Joan ini, prinsip saya adalah selalu saya mulai dari yang kecil. Jadi nggak langsung saya pesan 100 artikel, enggak. Saya mulai dari yang kecil dulu. Oke, saya bilang gini, saya ingin tahu kamu tuh kerjanya bagus atau enggak. Jadi saya minta 10 artikel dulu ya, 10 artikel. Saya bayar $10 tapi saya minta 2 hari. Jadi nggak mesti ketika dia memberikan sebuah penawaran kita yes 100%. Kita juga harus, karena kita istilahnya kartu trufnya kan di kita. Kita adalah pemberi pekerjaan, kita harus bisa pegang kendali, kita harus pegang kontrolnya. Jadi saya bilang, saya nggak mau 40 artikel, tapi saya akan coba 10 artikel, saya bayar nggak apa-apa $10, tapi saya minta waktu 2 hari untuk saya tahu apakah kerjaan kamu bagus atau enggak. Nah, itu untuk kontennya. Bagaimana nanti untuk strategi marketing lainnya, advertising, kita bisa cari Odesk ya. Dalam hal ini tentu kita harus jiwa besar bahwa kita harus sediakan modal ya. Tadi kembali ke awal, bagaimana cara saya membangun bisnis affiliate dengan modal 1 juta. Daripada saya langsung langsung promosi bla 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 bla. Saya membangun pondasinya dulu ya, dari B-nya dulu. Oke. Ini kan baru keluar $10 gitu kan. Kemudian saya juga sudah share tentang di video rencana aksi dan materi-materi di video member area, bahwa ada salah satu blog saya yang konsisten mendatangkan 500 unique visitor per day ya. Jadi kurang lebih sekitar 1 bulan itu ya 15 sampai 20 ribu ya. Itu menghasilkan rata-rata pemasukan affiliate 200 sampai 500 US per bulan. Ya, 200 sampai 500 bervariasi, tapi kalau saya buat rata-rata 200 sampai 500 untuk satu produk affiliate yang saya pasang bannernya di sana ya. Termasuk juga untuk update status di blog saya. Nah, itu dari satu blog. Buat sebagian orang dia berpikir, "Pak, kalau begitu buat blog baru lagi." Enggak. Mungkin prinsip ini akan efektif 2-3 tahun yang lalu, tapi untuk saat ini kalau menurut saya, ketika katakanlah kita sudah mendapatkan 500 unique visitor per hari, per day, kita buat blog baru lagi, itu akan menghabiskan daya energi kita. Alih-alih kita membuat blog baru lagi, kita berpikir aja dari 500 unique visitor bagaimana kita cara meningkatkan jadi 1000, 1500, 2000 per day dan seterusnya. Oke, sampai sini Anda mengerti. Jadi
itu jadi temanya sama, niche-nya tentang weight loss, tapi produk affiliate yang saya promosikan bisa beda-beda. Tapi selain itu bagaimana kita monetize lagi? Ya, salah satunya adalah ini. Saya tempelin AdSense, Google AdSense, ya. 1 bulan untuk satu situs, ya. Ini saya untuk privasi, ya. Untuk satu situs yang dimaksud itu, yang mendatangkan rata-rata 500 unique visitor per hari, dalam 1 bulan mendapatkan kurang lebih sekitar 444 sekian, ya. Semoga Anda jelas bisa melihatnya. Page view-nya memang lumayan besar, ya, 200 ribuan, ya, tapi memang kliknya sangat sedikit gitu, ya, tapi nggak masalah, ya. Jadi dari satu situs, satu blog, saya bisa mendapatkan 200 sampai 500 komisi, ya, 200 sampai 500 dolar untuk produk affiliate ClickBank, ditambah dengan penghasilan dari AdSense, ya. Jadi tadi saya juga bilang bahwa ketika Anda sudah di tengah jalan, Anda memutuskan untuk Anda tertantang, Anda tertarik dari blog, fokuslah di blog. Saya percaya Anda sudah melihat video tutorial tentang rahasia di balik kedahsyatan satu jurus. Itu maksudnya. Jadi satu dulu, ya, kemudian Anda boleh beralih ke yang lain. Yang kedua, pondasi yang kedua, opt-in newsletter. Ketika misalkan katakanlah, ya, opt-in newsletter seperti ini. Ini salah satu model website afiliasi juga, ya. Anda sudah mendapatkan, ya. Ini adalah website, ya. Kita beli domain, kita buat domain tersebut adalah isinya opt-in newsletter. Ini adalah salah satu fondasi untuk menarik orang-orang yang memiliki kesukaan pada sebuah tema tertentu. Oke. Nah, ketika Anda mungkin di tengah jalan Anda tertantang, Anda lebih tertarik, maka tentunya saya sarankan Anda fokus membangun fondasi ini dulu sampai kuat. Yes. Kenapa? Karena sederhana saja. Ketika misalkan pembaca newsletter Anda sudah sampai 30.000, katakanlah seperti itu, 30.000 orang. Ketika Anda melakukan edukasi market, ya, membangun needs, kemudian Anda memberikan solusi sebuah produk affiliate dari 30.000 orang. Oke. Anda kirim 1 kali email, 1 kali klik enter kepada 30.000 orang. Katakanlah di waktu dalam 24 jam ada 3.000 orang membuka email dari Anda. Kemudian dari 3.000 orang ada ternyata 30 orang, 1%, ya, yang take action membeli produk yang Anda promosikan, produk affiliate yang Anda promosikan, dan ternyata produk affiliate tersebut memberikan Anda komisi per penjualan, pay per sale adalah 30 dolar. Artinya Anda sekali kirim, klik enter, Anda mendapatkan 30 dolar kalikan 30. Orang yang take action saat itu kurang lebih 900 dolar. 1 kali klik enter pekerjaannya. Oke, sangat simpel, sangat sederhana. Ya, belum lagi pembelian berkelanjutan setelah itu hari-hari berikutnya. Jadi inilah pondasi-pondasi penting yang Anda harus tahu sebagai B. Anda harus mengerti itu, Anda harus tetapkan itu, sehingga nantinya Anda tidak hanya fokus di PPC tanpa Anda membangun pondasi, tanpa membangun pipa-pipa. Yang berikutnya, Facebook. Bagaimana apa yang saya lakukan ketika saya memiliki modal 1 juta rupiah? Tentunya saya akan memulai dari apa yang sederhana, ya, yang paling saya bisa. Kalau saya ini saya asumsikan bahwa setiap Anda mendengar video ini adalah pasti punya minimal satu akun Facebook. Nah, ketika Anda bertanya kepada saya bagaimana saya memulai bisnis afiliasi, kenapa kita nggak mulai dari Facebook saja? Ya, kita membangun fanpage, ya. Jadi grand design-nya sama, ya. Kita membangun pondasi, membangun pipa melalui fanpage, sebuah tema tertentu, ya. Facebook ini saya buat itu di akhir Februari 2013. Sebenarnya saat itu tujuan saya adalah saya memberikan studi kasus untuk online shop. Ya, jadi saya juga mengajar di situs saya gmsuantotutorial.com. Itu materi tentang toko online. Dan biasanya ciri khas saya adalah ketika saya membuat sebuah materi, saya juga menggunakan contohnya real. Jadi saya membuatkan fanpage ini. Nah, tapi pada dasar prinsip-prinsipnya juga sama ketika kita menerapkan sedang membangun pondasi untuk ClickBank, untuk bisnis afiliasi. Yes. Oke, nah, Anda perhatikan di sini temanya sama. Tentang weight loss misalkan, ya. Weight loss sendiri cabangnya banyak loh, ya. Anda bisa tentukan sendiri. Nah, Anda lihat di sini 1 2 3 ada di sini ada menu. Untuk konteks fanpage saya berikan free video tutorial. Ketika diklik,
Oke, ini akan muncul free video tutorialnya ya, free video tutorial. Tapi maksud saya adalah ketika Anda sudah belajar tentang model website afiliasi, saya close ya karena saat saya membuat video ini sedang hujan dan koneksi internet mungkin sedikit terhambat ya. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti ya. Tapi Anda juga bisa buka Facebooknya karena ini pasti Anda sudah pernah tahu ya. Anda sudah belajar website afiliasi, model website afiliasi. Ketika Anda membangun fanpage ya, Anda bisa isi ya di menu ini ya. Bisa Anda isi opt-in newsletter, bisa Anda isi telling storytelling ya. Anda bisa isi website review ya. Website review Anda bisa isi semua ya. Ini koneksinya terputus, tapi semoga Anda bisa mengerti ya. Oke.